Ini aliran apa ini? Haram, itu haram. Akhirnya kan dia jadi bingung gitu loh. Ustaz, apa hukumnya jilbab? Bayang. Terus jawabannya apa? Apa jawaban Ustaznya? Kata Ustaznya, ini pelajaran nomor 27. Seorang yang menggunakan abaya, kemudian dia masuk ke majelisnya perempuan, menjadi seorang wanita, padahal dia laki-laki. Maka kita lihat. Pertama kali antum dengar kata-kata majelis ilmu, kajian sunnah, hijrah, di pikiran antum pertama kali apa yang muncul? Antum mau hijrah itu totalitas atau pelan-pelan? Pelan-pelan sih. Pelan-pelan. Nggak totalitas. Nggak salah tuh. Gimana ya? Karena setiap orang butuh proses sih, Mas. Karena proses itu ya nggak semua orang bisa langsung 180, enggak. Bisa. 20 gitu sampai nantinya 180. Jadi pelan-pelan sih kalau ana sih. Tapi hijrah itu butuh keyakinan, yang artinya kita tuh harus ninggalin penuh gitu loh, dengan circle-circle kita yang lama. Sebagian orang mungkin berpendapat kayak gitu loh. Dalam artian ya biar antum nggak nanggung-nanggung lah, biar nggak masih campur sama teman-teman yang lama, atau bisa katakanlah sibuk sama hal yang masih nggak bermanfaat. Itu loh khawatirnya di situ, nggak salah tuh. Iya sih, tapi tetap ada mungkin ya kebiasaan-kebiasaan yang itu maksiat, dosa yang nggak bisa langsung ditinggalin sepenuhnya gitu. Berarti tetap jalan maksiatnya. Iya, ada beberapa dosa yang masih jalan, yang satunya tapi udah tobat. Ya pelan-pelan lah proses, tetap ada proses. Ini repot kalau sudah kayak gini. Gimana Ustaz? Nih kok ada orang hijrah ini nyicil Ustaz. Masa kayak misal contohnya nih, dia bener ninggalin zina tapi ribanya tetap kencang Ustaz. Ya apa Ustaz? Proses. Masya Allah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah ba'd ya. Ya kalau bicara hijrah, mungkin orang ketika berpikir hijrah itu ada hijrah fisik, di mana berpindah dari satu negeri ke negeri lainnya, yang kayaknya nggak mungkin setengah-setengah ya. Masa kakinya satu gimana tuh. Jadi ketika dia pindah ya pindah seluruhnya gitu. Dia itu pindah meninggalkan tempat itu gitu. Kemudian ada hijrah hati. Fisiknya tetap di tempat tersebut ya, tapi dia berusaha untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Makanya kata Nabi alaihi salatu wasallam, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Apa itu Ustaz? Orang yang disebut muhajir, orang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla. Kalau dikatakan bisakah hijrah itu setengah-setengah? Ya masih nyicil lah. Seperti itu. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berpendapat bahwasanya boleh orang itu bertobat dari sebagian dosa dan tidak semua dosa yang dia lakukan. Umpamanya dia punya dosa 10, dia meninggalkan 1. Apakah tobatnya dia diterima untuk 1 dosa yang dia lakukan itu? Diterima. Tapi tetap dia berpotensi diazab karena dia punya 9 dosa yang dia harus tinggalkan. Kalau bicara seorang muslim yang hijrah, seharusnya dia meninggalkan semua dosa tersebut. Tapi kalau memang ada sesuatu yang belum bisa ditinggalkan, maka hendaklah dia niat untuk meninggalkan. Jadi prosesnya itu bukan dia tidak mau meninggalkan. Kan ada orang yang enggak lah, anak milih-milih. Artinya dia itu yang ini aku terima, yang ini aku nggak terima. Nggak boleh, karena secara hukum agama kita harus masuk ke dalam Islam secara kafah gitu loh. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Niatnya itu harus totalitas. Dia mau benar-benar mau hijrah. Tapi tadi ada dosa yang belum bisa untuk dia tinggalkan. Tapi dalam hatinya dia ingin meninggalkan dosa itu. Bukan dia milih yang cocok sama dia. Umpamanya dia ngomong, dia aku tinggalkan zina. Kalau riba sih, enggak sih, kayaknya nggak apa-apa. Nah, itu yang berbahaya gitu. Tapi ketika dia ngomong, enggak, aku tahu ini dosa juga, ini dosa, dan aku bertekad untuk meninggalkan. Disinilah orang akan dikasih taufik sama Allah Azza wa Jalla. Karena dia punya niat yang benar. Tapi mungkin kondisinya belum memungkinkan. Boleh jadi orang ini kerja di tempat yang
Yang ribawi tadi itu. Yang ribawi atau tempat yang ada banyak kemaksiatan ya. Dia terikat dengan kontrak di sana. Yang nggak bisa tahu-tahu dia hijrah keluar gitu loh. Seperti itu. Yes. Jadi intinya kita harus belajar tentang mana dosa dulu nih. Dosa itu kan bertingkat-tingkat juga. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Sehingga kalau bicara dosa besar, ketika orang sudah tahu itu dosa besar, harapannya dia meninggalkan. Kan banyak orang itu nggak hijrah karena beranggapan nggak apa-apa. Iya. Nah ini berarti kan memang ini aliran apa ini? Haram, itu haram. Akhirnya kan dia jadi bingung gitu loh dengan seperti itu. Karena memang nggak belajar. Jadi intinya kalau bicara seharusnya kita bertobat total. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'min. Kalian tobat semuanya lah. Wahai orang-orang beriman. Jangan setengah-setengah. Namun ya iman kan naik turun. Ada orang yang bisa totalitas. Keadaan juga kadang nggak semudah itu, Ustaz. Nggak semudah itu. Allah, iya. Cuma memang potensi mereka yang nggak total balik ke dosa dia. Oh, bener sih. Karena ada potensi lebih besar. Melahirkan dosa. Dosa itu melahirkan dosa. Jadi kalau dikatakan nggak mampu, sulit, berat, semuanya berat tanpa pertolongan Allah Azza wa Jalla. Benar. Maka tatkala seorang hijrah, maka hendaklah dia selalu memohon pertolongan Allah SWT agar dikuatkan gitu loh. Karena tanpa taufik dari Allah nggak mampu kita meninggalkan dosa. Jangan dosa besar, dosa kecil kita nggak bisa ninggalin. Maka berapa banyak di antara kita yang udah hijrah, tapi terus dosa itu dengan anggapan kan dosa kecil, kan dosa kecil. Maka di antara doa Nabi SAW itu beliau mengatakan, Allahumma habib ilainal iman. Wazayyinhu fi qulubina. Ya Allah, cintakan kepada kami iman dan hiasi di hati kami. Wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan, dan bencikan kepada kami kekufuran, itu dosa besar, paling besar ya. Kefasikan juga dosa besar. Dan dosa-dosa kecil. Bagaimana kita jadi benci sama dosa? Itu ya. Ya, Masya Allah. Dan tadi Ustaz, berkaitan sama belajar itu Ustaz. Berarti ketika orang itu sudah punya niatan kuat untuk hijrah, wajib dia belajar Ustaz ya? Iya, karena memang sejatinya mau hijrah nggak hijrah, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban setiap muslim gitu. Muslim ya. Jangan karena anak alhamdulillah lingkungan anak baik, berarti nggak belajar gitu. Enggak, tetap. Cuma memang tadi ada orang yang memang belum belajar. Dia selama ini dia belajar sih. SD 6 tahun ya. Kemudian SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, udah 12 tahun belajar, kuliah 4 tahun. Tapi ada ilmu yang wajib dia pelajari. Ilmu tentang masa depan. Ilmu masa depan? Iya. Dunia ini kan nggak punya masa depan. Oh, anak kira buat bisnis di masa depan gitu. Dunia ini apa masa depan dunia ini? Antum mana semua mati, presiden kita mati, nggak ada masa depan dunia ini. Sedangkan banyak orang kuliah itu bukan untuk masa depan, untuk masa di dunia. Masa di dunia, Zat. Dia belajar tadi yang bicarakan dia sekolah 6 tahun, 6 tahun, 4 tahun. Ya, bukan untuk masa depan dia. Maka dia harus belajar tentang akhirat, tentang ilmu agama ini. Itu menjadi kewajiban setiap muslim. Sehingga dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Karena anak itu sampai kuliah pun nggak diajarin di kuliah halal haram kan? Iya sih. Belajar dia halal haram. Jarang sih. Berapa SKS sebenarnya agama cuman 45 menit apa setiap seminggu sekali itu kalau satu semester doang. Iya kan abis itu nggak belajar lagi gitu. Sedangkan dia perlu belajar tentang wudhu yang benar, sholat yang benar. Karena ada orang yang sholat, kata Nabi SAW, Innar rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang sholat selama 60 tahun, satu pun sholatnya nggak ada yang diterima. Bayangin. Ini orang perlu hijrah juga, jangan karena wah alhamdulillah anak sholat gitu. Tapi sholatmu udah bener belum gitu loh. Jadi bagaimana sholatnya jadi benar. Jadi kalau bicara nuntut ilmu agama, ya menjadi kewajiban. Dan hijrah itu ada berhentinya Ustaz ya berarti ya? Enggak ada, karena kalau bicara hijrah meninggalkan larangan Allah ya sampai mati. Jangan dikatakan antum hijrah mulai kapan? Alhamdulillah sudah 4 tahun yang lalu. Sekarang udah nggak hijrah. Dosanya balik dia kerjain gitu loh. Seharusnya dia benar-benar jadi muhajir gitu loh. Muhajir ilallah. Dia senantiasa kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka perlu belajar.
Dan kalau bicara belajar ini sebagai masukan teman-teman juga ya. Iya. Tiap pagi Nabi SAW itu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Tiap hari. Maka nggak ada hari tanpa belajar. Engkau kan minta ilmu. Iya. Terus gimana cara mendapatkan ilmu? Ya belajar. Apa dia diam-diam kemudian dapat ilham ya, atau jadi pintar gitu kan? Kan enggak perlu belajar. Kau tiap hari minta, engkau perlu ada usaha. Tiap hari minta rezeki. Iya. Habis subuh tidur, main game. Langit itu tidak menurunkan hujan emas dan perak gitu loh. Jadi gitu. Ilmu itu dengan dipelajari. Nah, tapi gini Ustaz, bener ya kita misal belajar nih, ngaji umpamanya. Tapi kadang ada Ustaz, ini anak sedih nih, pribadi tuh kayak sedih tuh kadang lihat ada sebagian dari orang-orang yang sudah ngaji, Ustaz bilangnya udah ngaji, sudah belajar. Tapi ilmu itu membuat dia jadi mungkin sombong istilahnya ya. Jadi kayak gini loh keadaan itu ya. Contoh ada nih orang yang baru datang misal akhwat umpamanya Ustaz. Baru hijrah nih. Nah baru hijrah nih Ustaz. Baru hijrah, baru mengenal Islam umpamanya. Dia masih belum menutup aurat secara sempurna. Oh iya. Contoh, iya. datang ke masjid, majelis di sana tuh udah, dan kemudian pandangannya para akhwat-akhwat yang udah gak enak Ustaz. Misal seperti itu. Antum pernah di majelisnya akhwat? Ya enggak deh Ustaz. Enggak, ini dia mau. Kok dia tahu pandangannya akhwat gitu? Umpamanya gitu ya. Itu yang senyumannya dia. Yang umpamanya Ustaz. Dapat cerita. Yang ikhwan lah. Itu contohnya yang akhwat lah. Yang ikhwan. Karena kita nggak pernah di majelisnya akhwat kita. Ya yang ikhwan tadi itu Ustaz, termasuk di antaranya Ustaz. Jadi kayak yang udah ngaji, udah belajar, mungkin pakaiannya masih apa ya, bolong-bolong metal lah seperti itu ya. Masih lama Ustaz. Kan harusnya kan ya kita merangkul gitu. Bahkan ini Ana jadi ingat Ustaz. Bahkan ada sampai mungkin ya, bahkan ini afwan ya. Bahkan sampai ada yang afwan mungkin kayak waria pernah datang ke majelis sampai di tingkat itu. Terus mungkin kita bersuzon dia mau belajar mungkin ya. Dia mungkin bilang belajar tapi ternyata malah dapat hujatan gitu. Mungkin dapatin memang benar sih memang ada salahnya, tapi kadang-kadang juga ada hujan-hujan itu berlebihan sekali kadang-kadang kita lihat itu. Padahal ya, dan itu kadang bikin, itu salah satu kasus ya, itu kadang bikin orang-orang yang mau hijrah itu jadi batal Ustaz, nggak jadi karena sudah merasa diserang dulu Ustaz sama jamaah-jamaahnya Ustaz, udah diserang-serang, udahlah ternyata kok serem juga ya circle orang-orang kajian Ustaz ya. Itu aduh ini gimana nih Ustaz? Itu masalah ya. Masalahnya gini, Allah itu cinta sama orang yang tobat, senang gitu. Bagaimana gembiranya Allah ketika ada orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti gembiranya kita kalau kita kehilangan onta kita di padang pasir. Padahal onta itu di situ ada barang-barang kita, air kita, maka tahu-tahu onta itu hilang. Ketika onta itu kembali, gimana gembiranya kita? Allah itu lallahu asyaddu farahan. Allah itu lebih gembira daripada gembiranya orang ini. Loh, kita ini sebagai hamba Allah hendaklah mencontoh Allah. Seharusnya kita gembira ketika ngelihat orang hijrah gitu. Meskipun masih belum. Ya memang dia kan baru belajar, makanya dia datang ke majelis ilmu. Ini sebuah keutamaan ya. Memang tadi yang disebutkan ada orang yang mungkin teman-teman jadi kayak sombong, dongkak. Enggak juga sih, mungkin karena kurangnya ilmu ya. Karena ingat dengan seorang ustadz ya. Dia dulu cerita di majelis dia, mungkin tahun 90-an itu, waktu itu ada gerakan jilbab. Gerakan jilbab. Ya, artinya ada sampai ada buku revolusi jilbab ya. Bagaimana anak-anak SMA yang pakai jilbab dikeluarkan dari sekolahannya, dilarang pakai jilbab itu. Tahun 89 90. Jadi nggak boleh pakai jilbab. Masih asing mungkin ya. Masih asing pada waktu itu. Ini ustadz lagi kajian di masjid, ada satu perempuan. Antum lihat ya, banyak akhwat-akhwat itu, bicara akhwat ya. Akhwat-akhwat itu yang kerja di perusahaan, mungkin jaga toko, dia pakai baju mini. Ketika masuk waktu sholat, dia bawa mukena. Iya kan? Dia bawa mukena. Ini akhwat bukan? Akhwat. Bukan kalau nggak pakai jilbab, cewek gitu kan. Karena kan dia gitu kan. Kalau pakai jilbab syar'i baru akhwat gitu kan. Ini akhwat nih. Akhwat nih. Pakai pendek. Cewek gitu. Iya, ini subhanallah, dia dengan pakaian mininya, dia ke masjid kan lagi ada kajian. Dia tanya, "Ustaz, mau tanya Ustaz,
Dengan pakaian seperti ini, dia nggak pakai jilbab. Dia tanya, Ustaz, apa hukumnya jilbab? Bayang. Terus jawabannya apa? Apa jawaban Ustaznya? Kata Ustaznya, ini pelajaran nomor 27. Nomor satunya apa dong? Jadi memang proses hijrah itu harus dimulai dengan tauhid, dengan keimanan. Ketika seorang itu imannya kuat, kalau tadi antum sampaikan, ya sulit mau hijrah 100%. Memang sulit ketika imannya lemah, tapi ketika imannya kuat, itu Allah permisalkan kalimat thayyibah itu, la ilaha illallah seperti pohon, kasyajaratil thayyibah. Seperti pohon yang kuat. Asluha thabit wa far'uha fis sama'. Akarnya itu menancap di bumi, kemudian cabang-cabangnya itu di atas tinggi di langit. Tu'ti ukulaha kullahin bi'idzni rabbih. Buahnya jangan ditanya gitu loh. Yang penting ini udah tekadnya dulu nancep. Tekadnya dulu nancep. Tadi dikuatkan keimanannya. Jadi Ustadz ini, karena ada orang yang kalau dikasih tahu hukum, dia nggak terima. Mental hukum itu. Karena imannya belum kuat. Makanya Ustadz mulai itu kajian tentang tauhid, ya, tentang tafsir. Terus ketika imannya kuat, belum sampai pembahasan jilbab tuh perempuan udah pakai jilbab. Masya Allah. Jadi kita kadang-kadang enggak, kita hukumnya haram. Itu ini harus kayak gini. Kadang-kadang kita seperti itu. Padahal tadi bagaimana kita merakul teman-teman seperti itu. Jangan diusir atau kalau memang ada orang yang bermasalah, kita perlu melakukan klarifikasi. Karena memang ada juga yang ikhwan pakai cadar di majelisnya akhwat. Ini bukan orang mau hijrah ini. Ini orang sakit memang. Ada kan yang ketangkep ya ini itu. Ada beberapa kasus ada itu. Jadi memang kita itu seharusnya merangkul teman-teman kita yang mau hijrah. Ada satu kawan di Surabaya. Awal dia hijrah, dia berangkat ke masjid. Kalau nggak salah masjid Mujahidin. Nah, si ikhwan di bagian ikhwan, si istrinya di bagian akhwat. Si ikhwan ini WA istrinya. Engkau ada yang nyapa nggak? Kata istrinya, nggak ada. Sama. Jadi dia di lautan umat Islam yang sedang kajian, dia seakan-akan sendirian. Ini loh maksudnya. Ini yang kadang-kadang ini meresahkan. Makanya sering kali kajian kan sampaikan, tolong kenalan sama yang di kanan dan di kirinya. Karena kadang-kadang kita datang ke masjid sendiri, nggak ngurus sama orang gitu. Mereka saudara kita. Benar. Jadi ini ada orang yang mau hijrah, dia nggak tahu mulai dari mana. Ketika engkau menyapa dia, assalamualaikum, ahlan wa sahlan, dari mana? Seperti itu. Udah mulai kapan ikut kajian mungkin ya? Di sinilah, orang baru ya Allah, sini. Sehingga dia bisa share sama teman-teman itu. Ya, ini pentingnya belajar. Jadi sampai beberapa ustaz kan selalu menekankan adab dulu sebelum ilmu. Karena ada orang yang ilmunya tinggi tapi adabnya kurang seperti itu. Ini menjadi PR kita bersama ya. Harapannya memang setiap ustaz ketika kajian itu mengulangi lagi, sampaikan bagaimana tolong kenalan sama di kanan dan di kirinya. Orang itu seneng kalau ada yang ngajak kenalan gitu. Dia mungkin belum berjenggot ya. Dia belum jenggot, mungkin secara penampilan dia pakai ketat metal apa ini itu. Tapi seneng kalau disambut ini jadi pahala, jadi pahala. Oh bisa gitu. Jadi pahala. Artinya jadi buat teman-teman yang merasa imannya paling kuat tadi Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau engkau benar imanmu kuat, ini loh orang dicintai Allah. Ini orang kembali kepada Allah nih. Ini orang mungkin pertama kali masuk masjid, pertama kali ikut kajian. Kalau imanmu benar kuat, seharusnya kau menyambut orang ini gitu. Dan Nabi alaihissalatu wasallam subhanallah, ada sahabat-sahabat yang sudah lama masuk Islam. Pernah suatu hari beliau alaihissalatu wasallam itu dapat pakaian. Pakaian itu dibagikan sama Nabi SAW kepada beberapa sahabat, nggak semuanya dikasih. Akhirnya sebagian sahabat merasa bahasa sekarang mungkin sakit hati. Kenapa kok
Aku nggak dikasih, kenapa Nabi ngasih dia? Kan hadiah ini tanda cinta gitu loh. Kenapa aku nggak dikasih? Itu akhirnya membuat para sahabat bertanya-tanya. Rasulullah SAW naik mimbar. Beliau mengatakan, Inni la'uti rijalan wa ada'u rijalan. Ada sebagian orang yang aku kasih dan sebagian tidak aku kasih. Dan yang tidak aku kasih lebih aku cintai daripada yang aku kasih. Nabi ngasih itu karena tadi orang ini baru hijrah. Jadi kita bahkan melebihkan orang yang baru ini daripada kawan lama kita. Cuma kan orang, Fulan kok berubah sama anak? Bukan berubah, tapi ini ada kondisi yang menyebabkan kita harus lebih memperhatikan dia. Karena dia baru hijrah. Jadi adabnya itu ada diajarkan Nabi SAW. Maka jangan sampai kemudian tadi kita lebih peduli sama yang sudah lama hijrah. Ini lama hijrah, antum nggak sapa nggak apa-apa. Tapi yang baru hijrah ini, kalau antum nggak sapa, dia nggak datang lagi kajian nanti. Kenapa? Aduh, aku datang ke sana sini semua memandangnya ya. Iya, benar-benar. Masya Allah. Kadang kalau dia mungkin mau duduk rapat sama kita menjauh. Gitu. Aduh, sapa pulang ini. Masya Allah. Ya Ustaz, balik lagi ke tadi Ustaz, antum sempat menyampaikan bahwa ada orang yang dia masih mungkin pada penampilan dulunya dan itu masih wajar gitu Ustaz. Tapi ada yang tadi sakit Ustaz. Nah itu batasannya seberapa Ustaz? Orang ini sakit atau orang ini ya wajar-wajar aja untuk kita biarkan dia seperti itu. Dan kalau terjadi di majelis kita ada orang yang sakit tadi tuh Ustaz, sikap kita gimana Ustaz? Tegurannya gimana maksudnya? Yang sakit yang pakai kalau yang benar-benar sakit tadi seperti seorang yang menggunakan abaya, kemudian dia masuk ke majelisnya perempuan menjadi seorang wanita, padahal dia laki-laki. Maka kita lihat kalau ternyata memang dia sakit dalam artian dia ingin melihat perempuan-perempuan tersebut, ini bukan orang mau hijrah. Ada maksud lain. Ada maksud lain. Tapi kalau kondisi ada orang yang memang dia mungkin dia salah jalan dulu. Dia salah jalan dulu dan dia ingin berubah. Kadang-kala kan dia bingung. Dia ini mau di tempatnya laki-laki atau tempatnya perempuan. Kebiasaannya sama perempuan. Kebiasaan dia kumpul sama perempuan gitu. Akhirnya dia ke tempat itu. Maka untuk yang seperti ini seharusnya ya kita manggil dia ya, menanyakan kepada dia sambil menunjukkan kita itu sayang sama dia. Dengan cinta dan sayang ini orang akhirnya jadi mau karena terus terang orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang menderita sebenarnya dia. Dia menderita, dia nggak mendapatkan kebahagiaan di sana. Tugas kita adalah menyelamatkan orang-orang tersebut. La ayyahdiyallahu bika rajulan, satu orang dapat hidayah lewat jalanmu, atau Allah kasih hidayah dia lewat jalanmu ya. Karena engkau yang bantu ini dan itu lebih baik daripada humrun na'am. Maka kita harus berusaha untuk merangkul teman-teman yang mau hijrah. Jangan sampai orang itu benci dengan dakwah ini gara-gara kita. Dosa besar kita. Orang yang mau masuk Islam gara-gara sikap kita jadi nggak mau masuk Islam. Orang yang mau hijrah gara-gara sikap kita jadi mereka nggak jadi hijrah. Kita penyebabnya dosa besar kita. Menghalangi orang dari pintu hidayah. Iya. Kita seharusnya ya berusaha gitu, berusaha. Iya, Masya Allah. Gitu. Ini bukan hanya di dunia offline ya, di online pun seharusnya seperti itu. Demikian. Komentar. Komen yang negatif terkadang. Kita kadang-kala bisa komen yang positif dengan harapan dia jadi simpati gitu loh. Kenapa kita harus kasih komen yang negatif, yang pedas, yang nyerang, pokoknya gatel pengen nyerang mulu, seperti itu. Dan anak udah mulai lihat nih ya, biasanya di komen-komen itu ada satu yang komennya pedas, tapi di bawahnya ada yang nimpal, udahlah doakan semoga dia dapat hidayah. Jadi sudah mulai netizen ini sudah saling menasehati gitu loh, seperti itu. Karena tetap tujuan kita ini, kita nggak ingin orang lain masuk neraka. Benar. Kita kalau bisa bareng-bareng masuk surga. Cuma ya harus tahu hikmah, cara yang terbaik ya. Masya Allah. Wafikumbarakallah. Nah ini kemarin kami sempat membuka Q&A nih Zat, untuk netizen yang ingin curhat atau ingin share pengalaman perihal masa lalunya
Dan ketika hijrah itu mendapatkan dampak dia entah mungkin dikucilkan, dicemooh, Masya Allah. Nah ini ada dari salah satu saudara kita, ilmu sudah benar, tapi maaf saya bertemu orang-orang yang sok sunnah kalau di kajian. Nah seperti itu Ustaz. Mungkin iya, mungkin yang dimaksud Ustaz tadi akhirnya membuat dia nggak enak gitu hatinya, kok orang-orang di kajian tuh sinis gitu Ustaz ya. Mungkin kasih semangat aja Ustaz. Iya, orang-orang yang seperti ini. Gimana yang sempat down ini Ustaz, barangkali tengah perjalanan dicemooh tuh gimana? Nah, jadi kalau yang bertanya ini orang yang bermasalah, anak akan kasih nasihat. Tapi kan orang ini yang mendapatkan sikap yang nggak baik ya, teman-teman. Maka nasihat anak, kita tuh nggak akan pernah selamat dari omongan orang ya. Kita nggak bisa ngontrol sikap orang. Tapi kita ketika mendapati masalah seperti itu, kita harus kuatkan diri kita. Karena jangan sampai tadi ada sebagian orang yang gagal hijrah, mundur hijrah, gara-gara itu tadi model kayak gitu, orang-orang kayak gitu. Iya. Artinya memang orang itu akan dihisap sama Allah pada hari kiamat, tapi kau juga akan dihisap gara-gara nggak jadi hijrah gitu. Oh, sama-sama dihisap. Sama-sama gitu. Ini kan ujian ya, ujian. Bahkan kalau engkau mungkin hanya seperti itu, ada orang yang hijrah disiksa sama orang tuanya. Allah. Bahkan sebagian sahabat dibunuh ketika mereka hijrah. Jadi bukan hanya sikap yang negatif dari sisi tidak memberi wajah, ya tidak menghargai. Ini sampai disakitin gitu. Tapi itu tidak membuat mereka akhirnya mundur, kembali ke jalan lama dia. Ya udah, ketika kau mendapati sikap yang buruk seperti itu adalah oknum. Sebenarnya sunnah nggak seperti itu. Sunnah nggak kayak gitu. Karena sunnah Nabi SAW itu mengajarkan kita untuk cinta kepada saudara kita sebagaimana cinta kepada diri kita sendiri. Jadi aku tadi yang diutamakan. Iya, seperti itu. Jadi jangan sampai oknum-oknum itu membuat kita gagal hijrah. Karena antum tetap akan dihisap di hari kiamat. Kalau mengatakan ya Allah gara-gara fulan, nggak ada gara-gara fulan gitu. Memang fulan jadi penyebab, tapi kenapa engkau meninggalkan jalan kebenaran? Iya benar juga. Seperti itu. Maka buat orang-orang yang niat hijrah, jangan putus asa ketika mendapati sikap yang dari keluarganya, atau dari lingkungan, dari teman-teman yang baru bukan yang baru hijrah ya, di perkumpulan baru dia, komunitas baru dia yang mungkin sikapnya kurang baik ya. Karena ada orang mengatakan, Ustadz, anak kok ketemu akhi-akhi yang afan akhi, utang nggak bayar, gitu. Artinya dia jadi meninggalkan jalan kebenaran. Jangan. Iya. Jangan. Masya Allah. Ya, ada lagi nih Ustaz. Saudara kita juga mengatakan awal-awal anak pakai hijab, ditanya anak pondok kah? Pakai hijab terus di rumah, dan yang nanya ini rata-rata orang Islam. Masya Allah ya. Asing dengan syariat sendiri. Iya. Gimana? Jadi yang pakai jilbab mungkin orang pondok aja gitu, anak pondok aja. Ya alhamdulillah sebenarnya mereka berpandangan bahwasanya jilbab itu baik. Oh iya benar juga sih. Kalau bicara anak pondok, anaknya anak belajar agama, sehingga dia tahu mana yang wajib dan mana yang haram. Yang haram. Cara ngomongnya kadang nyebelin. Ya seperti itu. Kemarin Ana dapat video di Arab. Dapat potongan video. Ada 4 perempuan pakai jilbab masuk ke mall. Karena memang mall itu kebiasaan orang buka aurat. Ketika 4 orang ini masuk, seluruh mall mandang 4 orang ini. Oh iya. Karena aneh kan? Aneh sampai penjaga tokonya ini apa ini? Jadi yang syar'i jadi aneh. Yang nggak syar'i biasa gitu loh. Orang memang biasa buka-bukaan gitu loh. Jadi kembali celaan-celaan, cemoohan, bulian dari orang-orang itu, ya memang jalan menuju ke surga itu sulit. Gitu loh. Nggak mudah. Nabi SAW dimaki, dikatakan penyihir, dukun, ya. Terus apalagi paranormal, pembohong, pendusta, perusak, gila, banyak sekali gitu. Jadi ketika kau dibilang anak pondok masih bagus, masih bagus. Katakan kalau mereka ngomong anak pondok katakan aku sedang belajar untuk muslim yang lebih baik ya. Jadi jangan sampai engkau terpancing dengan
omongan itu akhirnya jadi debat kusir. Enggak, sampaikan kepada mereka, ya doakan aku sedang belajar, aku ingin jadi muslim yang lebih baik. Masya Allah. Itulah bahasanya. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, ada lagi nih Ustaz dari saudara kita. Pernah banget Ustaz, orang itu berkata, kamu ini sok-sokan, padahal kamu dulu pacaran kok. Sekarang sok-sokan ngajarin orang, gitu Ustaz. Jadi orang itu mungkin tahu masa lalunya ya, yang dulu pacaran. Jadi sok-sokan. Iya, ngajar atau orang yang konten dakwah atau apa. Padahal ini orang pacaran dulu gimana gitu. Iya, kalau kita melihat para sahabat Nabi, semuanya dulu masa lalunya buruk kan. Bahkan Umar bin Khattab itu mau membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Hanya saja ketika seorang masuk Islam, dia jadi nol. Semua dosa-dosa masa lalu dihapuskan. Bahkan dosa-dosa itu dirubah jadi kebaikan. Dan ketika seorang bertobat, at-taubatu tajubbu ma qabla. Tobat itu menghapuskan yang masa lalu gitu. Oh, Masya Allah. Jadi omongan orang itu, ya ketika engkau ditegur seperti, katakan jazakallah khair, makasih banyak. Iya, aku bukan orang baik-baik. Engkau tahu dosa-dosaku yang lalu. Tapi aku ingin lebih baik dan aku ingin mengajakmu untuk baik juga. Jadi ya bahasanya kita sedang berusaha, kita sedang belajar. Jangan menafikan masa lalunya. Kalau orang itu tahu kita gitu loh. Udah katakan iya betul. Aku dulu perampok, aku dulu narkoba. Katakan semua iya. Kau tahu aku. Dan alhamdulillah Allah kasih hidayah sama aku. Aku sekarang tahu kebenaran dan aku merasakan nikmat ternyata jalan hidayah itu. Aku ingin berbagi sama engkau. Masya Allah, Masya Allah. Gitu. Masya Allah. Kalau boleh satu nasihat Ustaz sebagai penutup Ustaz, artinya apa nih yang bisa antum nasihatkan kepada teman-teman yang katakanlah sudah mengenal tadi majelis, kajian, hijrah, sunnah gitu ya. Nasihat untuk teman-teman ini apa Ustaz? Dan juga sebaliknya untuk teman-teman yang mungkin di luar sana yang mau hijrah, ada rencana mau hijrah atau baru saja hijrah, yang bisa jadi dia akan menghadapi banyak tantangan juga ke depan Ustaz. Mungkin statement sebagai penutup Ustaz. Iya, buat keduanya nasihatnya sih jangan berhenti berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, memohon hidayah. Karena ada orang yang sudah hijrah, tapi ketika mati dia kembali ke dosa-dosa masa lalu dia. Mati su'ul khatimah. Makanya kita berlindung kepada Allah dari su'ul khatimah. Buat teman-teman, jangan pernah merasa sudah baik. Karena merasa sudah baik itu membuat mereka tidak berkembang untuk jadi lebih baik lagi. Semua manusia itu pelaku dosa. Dan sebaik-baiknya pelaku dosa dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana sekarang teman-teman ini, ya jangan karena sudah lama hijrah kemudian nggak ada istighfarnya, nggak ada tobatnya, merasa sudah baik, perbanyak tobat, perbanyak istighfar, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akhlaknya diperbaiki. Ilmu itu nggak ada gunanya kalau nggak diamalkan. Adapun buat teman-teman yang mau hijrah, juga nasihat ana buat mereka, ya datang ziarah kubur, ingat kematian. Kemudian proses hijrah itu dimulai dengan memperbaiki keimanan. Mantapkan tauhidnya, kenali Allah Azza wa Jalla. Belajar Al-Quran dan tafsirnya. Ketika ada godaan dan ujian, ketahuilah bukan hanya engkau yang diuji. Orang-orang sebelummu sudah diuji dengan ujian yang lebih parah dari engkau. Kisah Ashabul Ukhdud, 20.000 yang dilemparkan ke parit yang penuh dengan api. Kisah Masyid binti Fir'aun yang anak-anaknya harus dimasak. Ya. Kisah Bilal bin Rabah. Maka ketika engkau mendapati kesulitan dalam hijrahmu, ingat dengan mereka, engkau akan tahu ternyata ujianmu nggak seberat ujian mereka. Iya benar-benar. Barakallahu fiik. Mungkin seperti itu. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Udah kelar nih ya. Kelar. Ya, udah iya. Masya Allah. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Hayakumullah. Masya Allah. Wah, ini mana cari ini? Loh, iya. Astagfirullah, minumnya.